yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Jasa palsu, pemakzulan, saya kira ada agenda besar politik. Kalau kita lihat ya, yang namanya ijazah dan pemakzulan itu tidak bisa disamakan begitu saja. Kalau saya mengatakan soal pemakzulan itu adalah soal yang terkait dengan pasti agenda politik. Karena kan dia agenda, cuma dia bukan hidden agenda. Tapi ijazah ini hanya semacam komunitas untuk membangun satu diskursus politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Pertama, persoalan ijazah apakah asli ataupun tidak asli, sehebat apapun yang disampaikan, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Per hari ini pergeseran itu terjadi, bahwa persoalan ijazah ini bukan asli ataupun tidak asli, tapi ada hidden agenda, ada orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan di Talopi, Kabupaten Bulukumba. Diskursus ijazah palsu Pak Jokowi ini memasuki fase akhir sahabat ya. Dan Refli Harun pun juga hari ini sudah mulai ikut tampil berdebat di media televisi nasional. Refli Harun mencoba memberikan gambaran kepada masyarakat umum melalui media televisi bahwa persoalan tudingan ijazah palsu dengan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka itu tidak ada kaitannya. Dan bahkan dia berani mengatakan bahwa pemakzulan Gibran itu memang politik tetapi tidak ada hidden agenda katanya di belakangnya. Jadi tidak ada agenda yang tersembunyi. Seperti itulah yang disampaikan oleh Refli Harun. Jadi memang senada dengan apa yang menjadi target daripada Roy Suryo. Bahkan Roy Suryo selalu mengatakan bahwa ini murni. Jadi soal ijazah itu murni katanya, perjuangannya murni penulisan karya ilmiah, murni penelitian, murni kerja-kerja akademik. Dan hal tersebut dilegitimasi oleh Refli Harun. Tetapi oleh Adi Praitno itu memberikan gambaran yang berbeda. Bahwa terkait soal isu ijazah, terkait soal pemakzulan, ini pasti ada agenda di belakangnya. Dan tentu saja bagi orang yang menghembuskan isu ini pasti akan mengelak terus bahwa ini tidak ada orang di belakangnya dan tidak ada hidden agenda. Coba kita simak bagaimana perdebatannya di salah satu media TV nasional ini. Kalau kita lihat ya, yang namanya ijazah dan pemakzulan itu tidak bisa disamakan begitu saja. Kalau saya mengatakan soal pemakzulan itu adalah soal yang terkait dengan pasti agenda politik. Karena kan dia agenda, cuma dia bukan hidden agenda. Kalau hidden agenda itu adalah agenda yang disembunyikan. Tetapi ini agenda yang disampaikan aspirasinya kepada DPR dan juga MPR dengan harapan bahwa ini diproses. Apakah kemudian jadi barang itu atau tidak, itu soal konstelasi politiknya di DPR nanti. Tetapi apakah partai-partai di DPR itu sama suaranya terhadap pemakzulan? Ya belum tentu. Walaupun mereka berada dalam satu koalisi ya, Koalisi Indonesia Maju, bukan berarti mereka akan sama posisinya, sama pendapatnya soal pemakzulan. Itu satu hal. Kalau mau jujur sebenarnya, ini kan berdiri pada mazhab politik masing-masing. Pertama, persoalan ijazah apakah asli ataupun tidak asli, sehebat apapun yang disampaikan, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Per hari ini pergeseran itu terjadi, bahwa persoalan ijazah ini bukan asli ataupun tidak asli, tapi ada hidden agenda, ada orang besar menyebut merek dan warna tertentu yang dinilai punya kepentingan dengan menjadikan ijazah sebagai sebuah komoditas. Dituduhlah kanan kiri, dan yang dituduh juga merasa tidak dituduh, dan yang kemudian muncul ke publik adalah pembelahan. Bahwa yang terjadi hari ini tidak murni hanya soal ijazah, tapi ijazah ini hanya semacam komunitas untuk membangun satu diskursus politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itulah yang terjadi hari ini. Misalnya, dulu pada awal SMK, ya itu adalah proyek yang bagus banget, anak bangsa itu ya. Saya pun bahkan yang menyopiri SMK itu dengan Pak FX Rudi dari Solo sampai Jakarta. Kami berdua yang nyapir ya, bukan Jokowi. Jokowi nggak ikut, Jokowi naik pesawat itu.
Ya, kalau pemberitaannya Jokowi ikut naik SMK itu bohong. Ya, itu satu. Ya, terus jadi artinya kita juga yang kemudian mengupayakan sampai itu lolos uji emisi. Setelah lolos ternyata prank. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi itu hanya benar-benar dipakai oleh kendaraan politiknya Jokowi ketika waktu itu mau masuk sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah setelah itu ya kita tahu orang ini suka bohong nih. Jadi artinya kita benar-benar hati-hati nggak setuju. Jadi artinya ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Kalau misalnya bagi kubunya Bang Roy, saya bicara masalah penelitian dan clear. Betul. Itu nanti akan kayak ujian lebuk mas. Jadi jangan tuduh saya punya agenda politik dalam soal ijazah palsu. Gitu. Nah, itu yang saya sebutkan bagi Bang Roy ini penelitian ilmiah. Ini saya sangat saintifik. Enggak ada kaitannya dengan pemilu-pemilu. Tuh Bang Roy itu bukan partai. Tapi Bang Silvester dan kawan-kawan yang lain tidak menganggap ini bukan soal saintifik, tapi ada hidden agenda dan orang besar dan seterusnya. Itulah yang saya sebut dua mazhab ini saling gontok-gontokan dan kuat-kuatan per hari ini. Agak meluber sekarang karena kemudian Bang Sarip kemudian memberikan respon karena warna biru itu teridentifikasi dengan partai politik tertentu. Itulah yang kemudian repotnya Audrey. Jadi sehebat apapun memberikan penjelasan seperti Bang Roy, tapi di depannya Bang Silvester nggak ada artinya. Begitupun Bang Silvester bicara bahwa ini saintifik atau apapun, nggak percaya. Ada kepentingan jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan tadi. Mengenai ijazah ya, mengenai ijazah ini begini, sebenarnya kan hal yang gampang sekali, ini nggak bisa digoreng sesungguhnya kalau seandainya ini kan barang yang bisa di proving, yang bisa mungkin Anda butuh survei, Anda butuh buzzer, Anda butuh statement dari tokoh-tokoh politik, Anda butuh meyakinkan dan bahkan mengancam orang. Kalau saya coba deteksi sampai hari ini percakapan pada level elit partai ataupun di anggota dewan sekalipun, itu tidak pernah menyentuh persoalan-persoalan apa yang kita diskusikan hari ini. Soal pemakzulan, soal ijazah, bahkan soal SMK sekalipun. Ini murni adalah para debat-debat yang kemudian muncul di luar domain elit. Misalnya kita bisa contoh, ketika dikaitkan dengan isu pemakzulan di DPR, satupun anggota dewan di DPR nggak ada yang ngomong. Mereka mengatakan nunggu surat, nunggu rapat. Termasuk Demokrat. Saya hakul yakin sebenarnya surat soal pemakzulan itu diketahui oleh semua anggota dewan. Cuman karena mungkin tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya, jadi tidak disampaikan secara terbuka. Apalagi ngomong ijazah, karena bagi anggota dewan bukan kerjaan mereka. Anggota dewan itu adalah kerjaannya adalah RDP, check and balances, kemudian budgeting, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu perdebatan soal ijazah, pemakzulan, soal SMK, ini adalah perdebatan-perdebatan politik di luar itu semua, Audrey sebenarnya. Oleh karena itu kalau mau jujur sebenarnya soal kontroversi dan kegaduhan ini adalah aktor-aktor yang saya sebut sebagai non-parlemen, non-partai politik yang sebenarnya muncul isu-isu yang berdiri pada diametral masing-masing. Jadi saudara dengan yang lain, apa yang dilakukan oleh Refli Harun, Roy Suryo, maupun cucu-cucu yang lain di dalam konteks ijazah palsu maupun pemakzulan Gibran Raka Buming Raka, saya kira sama saja. Jadi tidak ada bedanya, satu sama lain saling melegitimasi, satu sama lain saling menguatkan. Sehingga memang tidak bisa dihindari bahwa ini memang by design. Didesain secara jangka panjang, betul-betul serangannya sangat sistematis dan muaranya hanya satu, yaitu bagaimana keluarga Pak Jokowi itu rungkat serungkat-rungkatnya. Itulah yang menjadi target mereka. Kenapa? Karena kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Adi Praitno, kelihatannya beliau paham betul bahwa ini akumulasi dari orang-orang yang selama ini kecewa terhadap Pak Jokowi. Karena kita tahu bahwa ada pecatan BUMN, ada ormas-ormas yang dibukukan di masa Pak Jokowi menjadi presiden, ada juga tokoh-tokoh politik yang dari dulu kalah terus ketika bersaing dengan Pak Jokowi. Nah, seperti itu situasi yang ada hari ini. Nah, kita berharap proses yang terjadi di kepolisian ini dipercepat sehingga orang-orang ini semua bisa terkandangkan dan tidak ada lagi yang cuap-cuap ke media sosial yang menjual kanan kiri isu-isu penderitaan yang dia alami sebagai salah satu bentuk playing victim yang mau meyakinkan rakyat bahwa mereka lagi dikriminalisasi. Dan saya kira kita tinggal menunggu waktu saja kapan tersangka diumumkan.
Feeling saya dalam waktu dekat ini akan ada diumumkan. Tinggal satu-satu saya kira memang diperiksa semua. Dan polisi sekali lagi harus tegas mengambil tindakan terhadap cucu ini semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.